Lalu ayat yang berkaitan dengan perkataan yang lemah lembut itu gimana? Ya, saya mengambil surat Toha ayat 43. Ya, ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, idhaba ila fir'auna innahu togo. Datanglah kamu berdua kepada Fir'aun, karena sesungguhnya Fir'aun itu adalah orang yang zalim. Ya, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yahsha. Ya. Lalu berkatalah kepada Fir'aun dengan lemah lembut. Ya, dengan lemah lembut, ya. Mudah-mudahan Fir'aun mau menyadari kesalahan-kesalahannya atau dia mau masuk Islam. Ya, saya pernah diceritani zaman Pak A.R. Fahrudin itu hidup di masa pemerintahannya Pak Soeharto. Ya, alhamdulillah Pak A.R. Fahrudin itu mengerti banget ayat ini, sehingga ketika ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada Pak Harto itu menggunakan bahasa-bahasa yang layinan. Ya, bayangkan kalau Pak A.R. Fahrudin pakai bahasa dasmu, ya, atau janggamu, mesti kemudian langsung ditembak itu Pak A.R. Fahrudin. Ya, nah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Jamaah kajian Ahad pagi rahimakumullah, marilah kita bersama-sama mengawali perjumpaan pada pagi hari ini dengan mengungkapkan rasa syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan melafalkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita semua, berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, sebagaimana yang bisa kita rasakan pada pagi hari ini, tetap istiqomah menghadiri kajian pada pagi hari ini. Semoga bisa menjadi ibadah kita semua dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswah yang akan menjadi contoh panutan. Semoga yang hadir pada pagi hari ini bisa diakui sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, jamaah kajian Ahad pagi rahimakumullah. Acara pada pagi ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua kajian yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Anta Yuda Aditya. Kepada Ustadz Anta Yuda Aditya kami hadirkan jazakallahu khairan. Sudah hadir, sudah pagi sekali tadi beliau rawuh. Marilah pada kajian pada pagi hari ini kita buka dengan lafal
Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya adalah kajian yang akan disampaikan oleh beliau Ustaz Anta Zuda Aditya. Waktu dan tempat kami haturkan semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala ta'ala inna fatahna laka fatham mubina. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak pimpinan cabang Muhammadiyah ataupun ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah Kranggan. Yang berikutnya yang saya hormati pimpinan takmir Masjid Ar-Rahmah niki. Yang juga tidak boleh dilupakan adalah bapak-bapak dan ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, hari ini alhamdulillah kita semuanya telah melaksanakan puasa pada hari ke-9. Alhamdulillah nggih. Enten sing sampun bolong. Dereng nggih. Mboten, insyaallah mboten enten sing bolong. Sanes dereng. Wah. Alhamdulillah. Ya, kemudian kita pada tahun ini diberikan kesempatan untuk masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, karena sebagian di antara Bapak Ibu sekalian dan juga mungkin beberapa orang dalam kehidupan saya pada tahun ini itu sudah tidak bisa menjumpai bulan Ramadan. Oke. Maka dari itu sebagai orang yang masih menjumpai bulan Ramadan, semoga kita semuanya diberkahi dan dimaghfirahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan, nama saya Anta Zuda Aditya. Kalau di tempat kuliah familiarnya itu dipanggil Anta. Kalau di rumah saya, di tempat kelahiran Bonjor, ngerti sih Bonjor? Tretep niku Zuda. Zuda, tetapi karena beberapa orang sudah memiliki nama yang sama, teng mriki enten Pak Suwanta, nah niku terus juga banyak juga yang namanya Zuda. Ya, di desa saya sendiri yang namanya Zuda ada 3. Saya yang ketiga, ya, yang 2 lainnya namanya Zuda. Sehingga di Tembara ini teng Al Mukmin, karena kemudian aktivitas saya pada hari-hari biasa itu di Al Matera, ya, atau Al Mukmin Muhammadiyah Tembara. Niku dipanggil dengan 2 nama sekaligus, yaitu Anta Zuda. Ya, karena yang Anta sudah ada, yang Zuda sudah banyak. Akhirnya digabung jadi Anta Zuda. Ya. Alhamdulillah, kemudian saya masih muda, ya, kata kelahiran 99 Bapak Ibu sekalian, ya, kelahiran 99 nggih. Nah, sebenarnya saya agak sungkan, ya, atau kemudian sangat segan sekali kalau diberikan tempat seperti saat ini, ya, karena kemudian dalam suatu ceramah Kiai NU yang garis lurus, nggih, niku kemudian menyampaikan, ya, kriteria dai yang sebenarnya itu adalah yang usianya 40 tahun. Ya, sedangkan saya di sini masih kurang lebih 25 tahun. Nah, maka saya yang masih muda ini masih sangat butuh banyak sekali belajar dan juga bimbingan dari Bapak Ibu sekalian. Ya, meskipun muda Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sudah menikah. Sudah menikah, ya. Perlu saya sampaikan juga karena waktu selesai kuliah di UMY saya itu ditugaskan di Tegal.
Nah, dan waktu tugas di Tegal itu sudah menikah. Tetapi orang-orang Tegal itu sering iseng, ya. Apa tak goleke jodoh maneh apa kene? Ya, ben tetap di Tegal. Ya, aduh, tapi saya insya Allah semoga ya bukan semoga ya, insya Allah ya satu saja cukup ya. Nek yang lain-lain itu syaratnya sangat berat ya. Yang senior saja belum ada yang mendahului. Nah, maka dari itu alhamdulillah sekali ya, dan juga alhamdulillah kemudian sudah punya satu putra ya, satu putra usianya sekarang 14 bulan. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya izin kemudian berbagi mengenai skripsi saya di UMY ya. Skripsi saya di UMY yang kemudian menceritakan tentang rahasia kenapa kemudian peradaban Islam itu bisa mencapai puncak kejayaannya ya. Alhamdulillah dulu para pendahulu yang dipelopori oleh Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian diteruskan oleh para Khulafaur Rasyidin ya, Khulafah Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Umayyah II ya, dan seterusnya itu kemudian pernah mencapai era kegemilangannya masing-masing ya. Tetapi untuk beberapa waktu itu kemudian peradaban didominasi oleh peradaban orang-orang barat ya, yang tentu tidak Islam. Tetapi apakah itu menjadi sebuah permasalahan ya? Ya mungkin bisa dianggap sebagai sebuah permasalahan, tetapi setiap segala sesuatu insya Allah ada hikmahnya. Karena kemudian Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 140, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbut zalimin ya. Kemenangan dan kekalahan dalam perang kami gilirkan di antara manusia ya. Allah ingin memisahkan antara orang-orang mukmin dengan orang-orang munafik dan menjadikan sebagian di antara kalian sebagai syuhada. Allah tidak mencintai orang-orang yang enggan berjihad nah, karena hal itu adalah kezaliman. Bapak Ibu sekalian, dulu waktu saya di Almatera itu saya kemudian lulusan tahun 2017 ya, tahun 2017 juga kemudian pernah menangi almarhum Allahu yarham Ustadz Subhan Sulaiman ya. Jadi saya juga murid beliau. Tatkala kesini ya sering kemudian mampir dulu ke rumah beliau. Tapi alhamdulillah sekarang beliau sudah dipanggil oleh Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya. Semoga beliau kemudian hidup bahagia di alam berikutnya. Amin Allahumma amin. Kita yang masih hidup kemudian harus selalu antusias untuk berdoa, memohon kepada Allah semoga kita tetap istiqomah dalam memegang keyakinan kita sebagai orang Islam, sehingga kemudian harapannya bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin ya. Dan berikut di Almatera saya kemudian pernah diajari oleh Ustadz Agus Effendi juga ya. Beliau menyampaikan orang yang pernah meninggalkan jihad itu contohnya adalah kaumnya Nabi Musa ya. Kaumnya Nabi Musa itu ketika diajak berjihad malah mengatakan apa? Silahkan hai Musa, kamu berperang sama Tuhanmu ya. Kami tak duduk-duduk sambil melihat. Kalau sudah menang nanti panggil kami. Nah, akhirnya dihukum sama Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu kemudian disesatkan dalam sebuah bukit selama kurang lebih 40 tahun. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kemudian kita enggan berjihad ya, maka naudzubillahi min dzalik ya, apabila mendapatkan hukuman yang sama seperti umatnya Nabi Musa. Nah, rahasia peradaban umat Islam kok bisa mencapai puncak kejayaan
ya adalah kemudian sebagaimana nama lain dari bulan Ramadan, yaitu apa? Syahrul Quran. Tidak lain tidak bukan adalah karena Al-Quran, ya. Allah berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan, ya. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan rinci tentang petunjuk itu, ya. Dan Al-Quran itu berperan menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, Bapak Ibu sekalian, tokoh yang kemudian saya bedah penelitiannya itu adalah namanya Abraham Makdisi, ya. Abraham Makdisi ini adalah orang yang lahir di Jerman, ya, tetapi beliau itu dalam kehidupannya spesifik mempelajari kehidupan Timur Tengah, ya, atau lebih spesifik, ya, keahliannya adalah di bidang peradaban Islam. Jadi tiang kelahiran Jerman, mboten Islam, ya, tetapi sekolahnya itu menekuni kajian Timur Tengah, ya, kajian Timur Tengah terkhusus Islam. Nah, beliau menyampaikan bahwasanya umat Islam itu mencapai puncak peradabannya karena Al-Quran. Lalu apa yang diajarkan Al-Quran kepada umat Islam? Ya, maka kemudian beliau menyimpulkan dalam penelitiannya ada 5 hal yang beliau ajarkan, ya, maksudnya Al-Quran ajarkan kepada kaum muslimin, ya. Yang pertama adalah ketika berbicara itu, ya, diharapkan menggunakan kalimat yang benar dan juga pilihan kata yang tepat, ya. Jadi yang pertama itu adalah dalam hal tata bahasa, ya, tata bahasa. Saya tadi sangat senang sekali ketika mendengar Pak Suwanta ternyata guru bahasa Jawa, ya. Nah, saya yang kemudian sering mengenyam pendidikan di pondok itu merasa bahasa Jawa saya itu tertinggal jauh dengan orang-orang yang kemudian tidak mondok, Pak, ya. Jadi sangat pengen sekali untuk saat ini itu belajar bahasa Jawa, ya. Dan Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan atau tradisi Jawa, salah satunya yang harus senantiasa kita lestarikan itu adalah budaya berbahasa, ya. Sekarang bahasa Indonesia itu sudah banyak istilah-istilah kados kepo, ya, napa malih, banyak istilah-istilah yang kemudian di zaman Bapak Ibu sekalian kecil itu tidak ada, ya, tidak ada. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, ya, yang kemudian istiqomah adalah kemudian bahasa Jawa, ya, dengan kerinciannya, ya, dengan tingkatan-tingkatannya. Itu kemudian kalau ada anak yang pandai berbahasa Jawa maka luar biasa, ya. Sampai-sampai Abraham Makdisi itu dalam penelitiannya berkaitan dengan tata bahasa menyampaikan orang yang ilmu komunikasinya atau cara berbahasanya itu tidak baik, meskipun dia lahir dari seorang raja dan seorang ratu, maka kemuliaannya tidak lebih baik dengan seorang anak budak, ya. Nek budak niku tasih mending Bapak Ibu sekalian, ya. Kenapa? Budak itu biasanya adalah orang yang kalah perang, ya. Jadi ada sebabnya. Tetapi anak budak itu lahir langsung jadi budak. Dan orang yang kemampuan berbahasanya tidak baik, meskipun dia anak bangsawan, kata Abraham Makdisi, ya, itu derajatnya lebih rendah daripada seorang anak budak. Maka Bapak Ibu sekalian, saya sebagai generasi muda meminta kepada generasi tua untuk mengajarkan kepada generasi muda bagaimana sih berbahasa dengan baik dan benar, ya. Kenapa kok seperti itu?
ya. Karena setiap segala sesuatu yang keluar dari manusia kemungkinannya ada dua. Yang satu benar, yang kedua salah, ya. Tetapi kalau kemudian kita pandai dalam berbahasa, ya, dalam merangkai kalimatnya itu benar, ya. Kalau Bapak Ibu kemudian belajar nahwu shorof, ya, itu bab yang paling pertama dikaji adalah al jumlatul mufidah. Bagaimana seseorang itu bisa berbahasa dengan kalimat yang sempurna, ya, yang tidak kemudian menimbulkan cekcok. Contoh, kalau saya hanya mengatakan tembara, maka tentu Bapak Ibu sekalian ketika mendengar tembara itu akan bingung. Tembara kena ngopo? Ya, sopo sing sekong tembara. Ya, tetapi kalau Ustadz Antazuda tadi pagi berangkat dari Tembara, nah itu kan sudah jelas. Atau Ustadz Antazuda tinggalnya di Tembara, nah itu kan jelas, ya. Tidak kemudian menimbulkan cekcok. Tapi kalau hanya satu saja, ya, Tembara, ya, atau kemudian gelut, sopo sing gelut, kena ngopo kok gelut, nah, mesti kan bikin geger lagi. Tapi kalau kemudian tadi ada orang rebutan takjil yuk ke gelut, maka yang menerima informasi tidak akan cekcok, ya, tidak akan ribut lebih lanjut, ya. Nah, maka itu Bapak Ibu sekalian, kata Abraham Magdisi, ya, kenapa umat Islam itu bisa mencapai puncak peradabannya adalah yang pertama karena orang Islam itu harus berbahasa dengan kalimat yang benar dan pilihan kata yang tepat, ya. Kita kemudian di bulan Ramadan ini harus banyak kemudian bersulit tauladan terhadap Al-Qur'an, ya. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu bahasanya spesifik, ya. Ketika mendefinisikan manusia, ya, pakai kata insan, ya, punya ciri khas sendiri, ya. Bashar punya ciri khas sendiri, ya. Insan, basar, anas, ya, juga punya ciri khas sendiri-sendiri. Sehingga, ya, setiap kalimat itu punya katanya masing-masing. Seperti kata tadi Pak Suwanta itu, ya, ketika ada anak kecil, Pak kula kundur nggih, ya, itu kan sebenarnya belum tepat. Seharusnya Pak kula wangsul nggih. Nah, kanten nggih Pak Suwanta. Nah, ini harus kemudian kita peka, ya, peka, sehingga kalau kemudian kita peka, insya Allah sangat dekat sekali dengan peradaban, ya. Berkaitan dengan tata bahasa, Bapak Ibu sekalian, ya, kita kemudian familiar sekali dengan surat Al-Baqarah ayat 31, wa 'allama adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin, ya. Allah telah mengajarkan semua nama benda kepada Adam. Kemudian Allah tunjukkan benda-benda itu kepada malaikat, lalu berfirman, wahai malaikat, sebutkanlah nama-nama benda ini kepadaku jika tuduhan kalian kepada manusia itu benar. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, ya, Allah itu ketika kemudian menciptakan Nabi Adam juga yang paling pertama diajarkan adalah asma, nama-nama, ya. Kalau bahasa Inggrisnya padi sampai nasi itu kan hanya satu, rice, ya. Tapi bahasa Jawa enten upo, gabah, nawale, aking, beras, ya, dedek, merang, dami. Wah, niku kata sangat, ya, kata sangat. Nah, niku kita kalau kemudian belajar bahasa Jawa itu jadi nostalgia Nabi Adam yang diajari nama-nama, ya. Sehingga kalau berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari itu, ya, kata-kata yang digunakan benar, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, sebisa mungkin orang itu ketika berbicara adalah ada sastranya, ya, ada sastranya, ya. Bapak Ibu sekalian, zaman Bapak Ibu Nem
mungkin sangat familiar lagunya Bang Haji Roma Irama, ya, yang pribun, hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga, ya. Sama dalam berbahasa, kalau tidak ada sastra itu seperti pohon yang tidak berbunga, ya. Gersang mung ijo-ijo tok, ya, mboten elok. Damel selfie niku jan mboten pantes di upload, ya. Nah niki biasanya sing ibu-ibu penggemar bunga, nek bapak-bapak niku penggemar apa? Macam-macam nggih. Enten sing hobi teng binatang, enten sing hobi teng kendaraan, ya. Tapi tetap, ya, hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Umar bin Khattab menyampaikan sastra itu penting sekali Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Kata Umar bin Khattab, sastra itu mampu menjadikan orang yang jiwanya pengecut menjadi pemberani. Dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin sering menjumpai, tapi semoga tidak. Contoh, ketika ada orang tidak berani ngomong langsung, apa yang terjadi? Bikin story WA. Ya, bikin story WA. Itu kan bagian dari sastra, yaitu ngomong secara tidak langsung, tidak di depannya, ya. Sehingga penting sekali, ya, belajar sastra, ya. Lalu ayat yang berkaitan dengan perkataan yang lemah lembut itu gimana? Ya, saya mengambil surat Toha ayat 43, ya. Ketika Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Datanglah kamu berdua kepada Fir'aun, karena sesungguhnya Fir'aun itu adalah orang yang zalim, ya. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha, ya. Lalu berkatalah kepada Fir'aun dengan lemah lembut, ya, dengan lemah lembut, ya. Mudah-mudahan Fir'aun mau menyadari kesalahan-kesalahannya atau dia mau masuk Islam, ya. Saya pernah diceritani zaman Pak A.R. Fahrudin itu hidup di masa pemerintahannya Pak Soeharto. Ya, alhamdulillah Pak A.R. Fahrudin itu mengerti banget ayat ini, sehingga ketika ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada Pak Harto itu menggunakan bahasa-bahasa yang layinan, ya. Bayangkan kalau Pak A.R. Fahrudin pakai bahasa dasmu, ya, atau canggamu, mesti kemudian langsung ditembak itu Pak A.R. Fahrudin, ya. Nah itu, ya, mengatakan dasmu saja tidak berani. Tapi alhamdulillah dengan kefakihan Pak A.R. Fahrudin itu kemudian Pak Harto, ya, cinta kepada Muhammadiyah, ya. Nah, Harun Ar-Rasyid itu adalah kemudian salah satu khalifah Bani Abbasiyah, ya, yang kemudian pernah didatangi seseorang itu untuk meluruskan kesalahannya Harun Ar-Rasyid, ya. Tapi bahasa yang digunakan oleh tersebut itu adalah bahasa-bahasa yang tidak sopan, kasar, ya, keras. Maka kata Harun Ar-Rasyid, diam wahai kamu orang bodoh, ya. Dulu, ya, hiduplah orang seburuk Fir'aun, tapi ada Nabi Musa yang sama Allah diperintahkan ketika mengingatkan Fir'aun harus pakai bahasa yang lemah lembut. Saya ini Harun Ar-Rasyid tidak seburuk Fir'aun dan Anda tidak sebaik Nabi Musa, ya. Kok mengingatkannya pakai bahasa yang kasar? Dah, diam kamu, pergi saja. Itu Khalifah Harun Ar-Rasyid, ya. Maka itulah kemudian rahasia yang kedua, ya, yang menjadikan peradaban Islam itu mencapai puncak kejayaannya. Karena setiap pribadi Muslim pada waktu itu adalah punya cinta yang besar terhadap sesamanya. Yang ketiga, rahasia yang disampaikan Abraham Magdisi kenapa umat Islam itu berjaya, ya, yaitu adalah ketika berbicara itu runtut, ya, runtut. Ada pembukaan dulu, ya, lalu isi berikutnya apa?
kesimpulan. Secara umumnya seperti itu. Ya, secara umumnya seperti itu. Nah, tetapi kalau misalnya dibolak-balik, isi dulu, lalu penutupan, lalu pembukaan, kira-kira yang dengerin gimana? Ya, tentu bingung dan mau menerima saja alhamdulillah, apalagi kok diharapkan mau mengamalkan ilmu yang disampaikan. Ya, tetapi alhamdulillah orang Islam itu ketika berbicara selalu runtut, ya, dimulai dari pembukaan, isi dan kesimpulan atau penutupan, sehingga orang yang menerima perkataannya, ya, itu akan wah iya ya, masuk akal, ya, membekas, lalu kemudian menimbulkan giroh untuk mengamalkan. Ya, selain mengamalkan itu kemudian timbul untuk mempelajari lebih dalam. Selain daripada itu timbul juga rasa untuk saya paham masalah itu, saya tak berbagi ya. Ya, pada sama seperti saya hari ini, dulu hanya seorang pendengar. Ya, dulu hanya seorang pendengar. Ya, tetapi qadarullah nih, karena kadung nomor saya sudah disebar oleh Ustadz Hasan niki ya, sekretaris Kop Mubalik Muhammadiyah, maka ya kecantol sama Pak Suwanta nih. Nah niku alhamdulillah ya. Semoga hadirnya saya di sini bisa memberikan manfaat. Ya, amin. Nah, ayat yang kemudian berkaitan dengan retorika, maka saya kemudian mengambil surat An-Nisa ayat 63. Ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligha. Ya. Orang-orang munafik itu telah Allah ketahui isi hati mereka. Karena itu jauhilah perbuatan mereka dan nasihatilah mereka. Katakanlah kepada mereka perkataan yang dapat menyentuh hati mereka. Ya, maka dari itu kita tatkala kemudian mengenal Nabi Muhammad, salah satu sifat dari keempat sifat yang ada pada Nabi Muhammad adalah tabligh. Ya, tabligh niku napa? Perkataan yang dapat menyentuh hati mereka. Ya, tentu perkataan tersebut adalah perkataan yang runtut. Ya, pembukaan, isi, kesimpulan dan penutupan. Ya. Nah, runtut sehingga apa? Bisa menyentuh hati orang-orang yang mendengarkan. Ya. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, kata Abraham Magdisi, umat Islam itu kemudian bisa mencapai puncak peradabannya tatkala tidak mengabaikan sejarah. Ya. Orang yang acuh kepada sejarah kemudian biyen ya biyen, saiki. Ya. Tapi kata Soekarno apa? Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan jasa para pendahulunya. Ya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, di perjalanan Tegal saya itu menjumpai tulisan di pintu truk belakang. Biasanya truk-truk itu kan tulisannya macam-macam, ya. Nah, qadarullah dalam suatu perjalanan itu saya mendapatkan suatu perkataan yang itu sesuai banget dengan sejarah. Ya, perkataannya adalah kebanggaan orang tua itu adalah anak-anaknya. Ya, sedangkan kebanggaan para anak-anak itu adalah nenek moyangnya. Nenek moyangnya. Ya, kalau kenapa kok bukan orang tua? Karena anak itu tahu betul, ya, kurang lebihnya orang tua. Ya, mohon maaf nek tidur ngorok, ya, nek makan banyak, ya, kadang di rumah nggak pakai kaos yang bapak-bapak, ya, yang ibu yo kutuan misalnya, betul nggih? Bercanda. Nah, niku kan yo ngertos, terus mboten ya biasa orang tua. Ya, tapi kalau diceritakan mbah-mbahnya yang dulu, ya itu kan masya Allah. Oh ngoten toh, wah masya Allah, mbah kulo ternyata, ya
Lah niki enten sing hafal dugi trah tumerah. Mboten hafal nggih. Nah, nek kula nggih apale mung dugi Mbah Buyut tok nggih. Enten sing langkung kathah? Enten nggih insyaallah. Lah niku dipertahankan sehingga anak cucu itu yo napa? Hafal utuh kakek buyutnya. Ya. Karena warisan kita sebagai orang Jawa itu orang-orang sepuh sering mengatakan ketika orang bisa mengetahui sejarah maka akan timbul apa? Istilah pikul dur pendem jero. Ya, apa yang kemudian baik akan senantiasa dilestarikan, ya, dan apa yang tidak baik itu akan dipendem jero supaya itu menjadikan kehidupan anak yang hidup di zaman sekarang itu akan baik, bisa menghadirkan inovasi-inovasi, ya, lalu bisa kemudian menyempurnakan kekurangan para pendahulu, ya. Tetapi kalau kemudian tidak dikasih tahu, ya, maka salah satu hal yang menjadikan para pemuda itu susah menemukan jati diri adalah salah satunya tidak tahu cerita nenek moyangnya sendiri, sehingga mau apa-apa itu bingung, ujuk-ujuk, apa? Seneng hewan, ya, ujuk-ujuk seneng hewan. Padahal kalau diruntut, mbah-mbah dulu juga punya riwayat suka hewan, ya, belante atau apa dan lain sebagainya, ya. Ada yang penceramah mbah-mbahnya zaman dulu, ya, di bapak tidak ada, ya, di kakek di bapak tidak ada, cucunya tiba-tiba pintar ngomong. Itu bukan suatu kebetulan. Memang kalau diruntut itu kemudian ada DNA yang terwariskan, ya. Maka penting kemudian kita menceritakan sejarah-sejarah. Apalagi kita sebagai seorang muslim harus tahu sejarah-sejarah para nabi, sejarah para sahabat, sejarah para khalifah, sejarah para ulama. Ya, apalagi di bulan Ramadan ini banyak kajian. Kalau kajiannya membahas sejarah itu kan kita sering apa? Nikmat mendengarkannya. Oke, apa buatan Bapak Ibu sekalian? Oke, ya. Berkaitan dengan sejarah, kemudian saya mengambil surat Yusuf ayat 3. Nahnu nakussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna, ya, ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Wahai Muhammad, dalam Al-Quran ini kami ceritakan kepadamu sebaik-baik cerita yang kami wahyukan kepadamu, ya. Padahal sebelum Al-Quran turun, kamu termasuk orang-orang yang tidak mengetahui cerita itu, ya. Jadi ini kita sebagai seorang muslim harus sadar betul, melek betul dengan sejarah. Karena orang yang tidak tahu sejarah, kata guru besar di Eropa sana, kalau seseorang ingin menjajah suatu negara, maka buatlah, ya, orang yang tinggal di negara tersebut lupa dengan sejarah nenek moyangnya, ya. Kita orang Jawa itu, ya, alhamdulillah punya nenek moyang yang kemudian apa? Bagus banget, ya. Salah satunya pada zaman 1830 Keraton Jogja itu pernah dijarah sama Thomas Raffles, ya. Dan yang dijarah itu bukan hanya apa? Emas atau pusaka-pusaka keraton saja, tetapi yang dijarah adalah buku-buku, ya. Kurang lebih ada 7.000 buku, 7.000 judul buku yang sekarang ada di Perpustakaan Nasional Inggris. Itu yang di Perpustakaan Nasional, belum di rumah-rumah pribadi para jenderal-jenderal Inggris. Dan yang dikembalikan pemerintahan Inggris kepada Indonesia baru 70 judul, dan itu bentuknya PDF, sanes buku aslinya, ya. Salah satu buku yang dikembalikan itu judulnya adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Tebalnya berapa, Bu? Jumlah halamannya Bapak Ibu ngertos? 3.500 halaman. Ya, niku ditulis zaman Sultan Hamengkubuwono I. Ya. Nah, ketika buku itu dipersembahkan kepada Ratu Tegalrejo, ya, istrinya Sunan Hamengkubuwono I, kemudian diceritakan kepada cucunya, qadarullah cucunya ini menjadi tokoh yang sangat
penting dalam perlawanan melawan Belanda. Nggih menika Pangeran Diponegoro. Niku hasilnya lare sing didik dengan sejarah. Ya. Nah itu. Maka kita harus nguri-nguri lagi nih sejarah bangsa kita sendiri, juga sejarah para pendahulu umat Islam. Ya, yang terakhir kata Abraham Magdisi, umat Islam bisa mencapai puncak kejayaannya karena paham hukum dengan baik. Paham hukum dengan baik. Apa yang menjadi kewajiban pada tiap pribadi itu dilaksanakan dengan baik, dipahami dengan baik. Lalu kewajiban kepada orang lain, bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala juga dipahami dengan baik, sehingga hidupnya itu tidak mudah terombang-ambing. Ya. Kalau orang tidak memahami hukum yang wajib bagi dirinya, wajib ditunaikan kepada orang lain, juga wajib ditunaikan kepada Allah, maka niscaya hidupnya akan mudah terombang-ambing. Ya. Berkaitan dengan yang kelima ini, Bapak Ibu sekalian, ya, ada sebuah kisah pada zaman kekhalifahan Umayyah, yaitu zaman Umar bin Abdul Aziz. Ya, yang mana orang itu ya dipimpin oleh kemudian orang yang melek hukum betul, ya. Sampai kemudian apa? Kemakmuran itu merata di seluruh penjuru negeri. Sampai ada salah satu cerita serigala-serigala liar itu tidak berani memangsa domba milik para peternak. Ya, tapi tatkala kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz meninggal, ya, para serigala kemudian mulai berani memangsa domba para peternak lagi, sehingga para peternak itu nangis. Wah, wong sing mulya kae wis tilar donya. Ya. Nah, kita sangat merindukan sosok-sosok yang seperti itu. Nah, berkaitan dengan yang kelima ini, Bapak Ibu sekalian, ayat yang bisa saya sampaikan adalah Az-Zumar ayat 18. Az-Zumar ayat 18. Yang bunyinya alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanah. Ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Ya, hamba-hambaku itu adalah orang-orang yang mendengarkan firman-firmanku lalu mengikuti perkataan yang paling baik yang pernah mereka dengar, ya. Dan mereka itulah orang-orang yang telah aku beri petunjuk, ya. Mereka itulah kemudian orang-orang yang berakal sehat. Dados Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin menjadi orang yang punya akal yang sehat, ya, maka salah satu caranya adalah tatkala kita menjalani kehidupan sehari-hari, kita harus mengamalkan suatu ilmu yang terbaik dari ilmu-ilmu yang pernah kita pelajari. Ya, ilmu ini kan banyak. Ya, ada ilmu Islam, ada ilmu dari peradaban Barat. Ya, ada yang campuran. Ya, sehingga lahirlah Islam liberal. Ya, pluralisme, liberalisme dan lain sebagainya. Niku yang campur-campuran, ya. Sehingga pernikahan beda agama oke, ya, nikah beda sesama jenis, ya, juga kemudian hak asasi manusia dan lain sebagainya, ya. Lalu kita kemudian harus teliti sehingga kemudian kita bisa mengamalkan ilmu yang murni. Ya, Bapak Ibu sekalian, kalau beli madu pilih yang ori apa yang campuran? Tentu yang murni atau ori. Beli baju pilih yang merah asli atau KW? Ya toh? Ya. Beli apa? Wah, niku kemarin lagi viral ya. Nah, tapi ampun kapok nggih, insyaallah enten jalannya nanti. Kebaikan akan menemukan jalannya insyaallah, ya. Tapi kita berdoa saja semoga itu segera, ya, segera. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah 5 rahasia yang diungkapkan oleh Abraham Magdisi, ya, terkait rahasia kenapa umat Islam bisa mencapai puncak peradaban.
ada banyak. Dan Bapak Ibu sekalian, kata Aisyah ketika ditanya para sahabat, Rasulullah itu akhlaknya seperti apa tuh? Ya, maka jawaban Aisyah seperti Al-Qur'an. Ya, salah satu sifatnya adalah saya ambil dari surat An-Najm ayat 3 dan 4, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, Muhammad itu kalau berkata, ya, bukan berasal dari hawa nafsunya, ya, tetapi berdasarkan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang menguasai kelima hal ini, insya Allah, ya, bisa mencontoh Rasulullah dengan sebaik mungkin. Sehingga insya Allah sebagaimana sabda Rasulullah, ya, bahwasanya umat Islam itu akan berjaya di akhir zaman. Yuk kita song-song bersama peradaban kejayaan tersebut sekali lagi, ya, sekali lagi. Alon-alon asal kelakon. Ya, tadi saya sampaikan ada beberapa para kiai yang kemudian menyampaikan sinten mawon sing tekun meskipun, ya, senajan nganggo teken, insya Allah bakal tekan. Okay. Sekecil apapun langkahnya, insya Allah sangat berarti bagi generasi yang akan datang. Maka saya mewakili generasi muda meminta dengan sebaik-baik dan sepenuh kesadaran jiwa bahwasanya kami perlu dibina dengan sebaik-baiknya, ya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, di bulan Ramadan ini berkaitan dengan Al-Quran, mari kita maksimalkan. Karena Ibnu Taimiyah pernah berkata, barang siapa yang tidak membaca Al-Quran, maka sungguh dia telah meninggalkannya, ya. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkannya, maka dia juga telah meninggalkannya. Barang siapa memahami dulu, memahami lalu tidak mau mengamalkan, maka dia juga telah meninggalkan Al-Quran, ya. Yang terakhir kata guru kami di Majelis Tarjih Yogyakarta, ya, Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah Yogyakarta, Ustadz Ibnu Juraimi itu melengkapi, barang siapa membaca Al-Quran, memahami maknanya, ya, mengamalkannya tetapi tidak memperjuangkannya, maka kata beliau sungguh dia telah meninggalkan Al-Quran, ya. Maka demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, ya. Banyak kekurangan atau mungkin bahkan bahasane tiyang Jawi niku nguyai segoro, nggih nyuwun pangapunten. Dan berikutnya semoga bermanfaat, ya. Semoga Bapak Ibu kemudian sehat, ya, sehingga bisa menyelesaikan ibadah puasa dengan hikmat, ya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, alhamdulillahirabbil alamin. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, nggih kedengaran, tapi biar yang lain juga dengar, nggak apa-apa. Nggih. Di dalam poin pertama yang tentang ibadah dan Islam dalam salat itu Ustaz sampaikan bahwa kemampuan untuk berkata-kata, untuk berbicara dengan sangat bagus. Dan kita sekarang ini prihatin dengan kondisi bahasa dan hari ini. Okay. Terutama Gen Z. Gen Z itu luar biasa. Saya sebagai seorang guru juga. Okay. Jadi kadang-kadang ketika berhadapan dengan anak-anak itu dibingungkan dengan harus seperti apa itu. Ketika saya ngajar 10 tahun yang lalu, apabila ada anak-anak yang agak kurang pas ya dalam bersikap itu, cukup dengan ditatap begini saja dia sudah paham. Tapi anak-anak sekarang betul-betul dengan kata-kata
kata itu dia balik dengan juga berkata-kata. Iya, betul Ibu. Mungkin kalau kita satu kalimat mungkin dia dari dua kalimat menjawab perkataan kita. Iya. Ustaz sebagai seorang guru juga yang masih muda ya, biasanya lebih dekat dengan Gen Z. Iya. Dengan saya juga agak jauh darinya. Itu bagaimana tipsnya untuk bisa berkata-kata dengan baik terhadap mereka dan bisa kompak gitu antara ya. Oke. Ibu sekalian, ya Bapak Ibu sekalian, kalau saya kemudian mengambil ibroh dari pendidikan di Pondok Pesantren Gontor itu ya. Pondok Pesantren Gontor itu kan yang diunggulkan adalah bahasa. Ya, bahasa. Dan saya dengar dari para alumni Gontor itu tatkala tidak bisa menggunakan perkataan yang baik maka akan diteriaki sama Pak Kiainya langsung. Ya. Terkhusus berkaitan dengan itu adalah ketika baca ayat Al-Quran, ya, lalu salah, itulah yang paling penting. Ya. Al-Quran itu yang paling penting. Ya. Tatkala kita belum selesai mendidik anak dengan Al-Quran, maka yang lainnya ini akan susah mengikuti. Ya. Minimal tahsinnya benar. Ya. Kenapa kok seperti itu? Karena tahsin ini juga dipakai ketika sholat, terutama ketika baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan rukun dari sholat. Apabila tidak dibaca atau bacaannya salah, maka keabsahan dari sholat tersebut diragukan. Ya, diragukan. Nah, berkaitan dengan ini kan ada erat kaitannya juga dengan akhlak. Dan Ustadz Adi Hidayat sebagai salah satu pimpinan pusat di Majelis Tabligh, ya, itu menyampaikan bahwasanya akhlak itu, ya, adalah efek dari ibadah yang benar. Akhlakul karimah adalah efek dari ibadah yang benar, ya. Sedangkan buruknya akhlak itu salah satu sebabnya adalah karena orang-orang dalam menjalankan peribadahan itu belum tepat atau belum benar. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, yang paling penting diajarkan kepada generasi sekarang adalah bagaimana, ya, di anak kita semuanya itu, ya, pandai dalam membaca Al-Quran. Ya. Karena apa? Karena dalam membaca Al-Quran itu, ya, kemampuan membaca Al-Quran itu berpengaruh juga dalam kemudian pelaksanaan ibadah. Ya. Kalau ibadahnya baik, insya Allah kemudian akan timbul efek akhlakul karimah. Ya. Tetapi kalau ibadahnya belum baik, maka salah satu yang perlu dikoreksi adalah Al-Quran. Ya, qadarullah tadi yang saya sampaikan adalah Al-Quran. Memang intinya kita semuanya adalah kembali kepada Al-Quran. Ya. Ibu-ibu semuanya atau bapak-bapak masih menjumpai, ya, anak-anak muda sekarang yang masih belum bisa baca Al-Quran. Zaman dulu itu, ya, anak kecil bisa baca Al-Quran itu kelas berapa? Wah, itu masih muda banget, ya kan? Karena apa? Pendidikan di kampung-kampung, di desa-desa itu kiainya itu tegas-tegas. Ya, bapak ibunya, saya masih ingat Bapak Ibu sekalian, waktu kecil itu bapak saya zaman itu, ya mungkin nek di kota sudah biasa, di kampung Bonjor itu bapak saya sudah punya papan tulis, ya punya kapur, ngajari saya abata. Itu sampai seperti itu, saya ingat betul itu. Ya, aduh, jadi terharu ini. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, kita kemudian evaluasi pergadaran kita dari rumah kita masing-masing. Sudah betulkah anak-anak kita dalam kemudian mengawal atau menghiasi hidupnya dengan Al-Quran? Kalau belum, itu tidak akan memunculkan akhlakul karimah. Berbeda dengan adab. Adab itu asal muasalnya dari pendidikan yang baik. Baik itu dari rumah, lingkungan, ya, sekolahan, atau kemudian masjid. Itu adab. Ya, adab itu adalah proses pendidikan. Sedangkan akhlak itu adalah efek dari peribadahan. Kalau ibadahnya baik, insya Allah akhlaknya baik. Tapi kalau ibadahnya belum baik, maka akhlaknya juga belum
bayi. Nah, demikian Bapak Ibu bisa mewakili ya. Insyaallah alhamdulillah. Makanten Bapak.